Karena bisa ular itu ketika masuk tubuh nggak langsung ngalir ke darah kok Om. Jadi tersangkut dulu dia di bawah kulit dan di atas daging. Disitulah bisa itu tuh ada. Dia ngumpul di situ dulu. Ngumpul di situ dulu. Setelah kita gerak-gerakin tangan kita, bisa itu akan menyebar baru kemana-mana. Kalau tega nih, saya kasih tips nih. Kita kasih solusi. Panji Petualang. Ya Allah, AA Panji. Halo Om. Mana kelingkingnya? Kenapa? Katanya sempat hitam dan hampir diamputasi. Utuh semua Om, alhamdulillah. Cuma agak bengkok dikit doang. Kok jadi bengkok sih? Iya, Kenapa ada urat yang kena gigit ular, dia nggak pulih lagi. Kalau yang lainnya alhamdulillah udah pulih. Oh, jadi kayak kena tendonnya atau sarafnya gitu kali ya? Jadi si taringnya kan lumayan panjang 3 sentian, masuk ke sela-sela tulang. Nah itu bikin si urat itu akhirnya ngebagel ke selah tulang ini. Nah ini masih fungsi sih, masih bisa gini. Cuma nggak bisa normal kayak yang ini. Kalau ini kan lurus, ini agak gini, harus diginiin baru bisa normal. Hobinya nggak mau main Tamiya aja? Ngapain harus ular sih? Itu bukan hobi Om. Tapi Hidup kodrat kayaknya. gile. Udah ditempatin di situ ya gimana Om? Dahsyat. Dan gue rasa memang hormon amigdala kortisolnya udah kena nih ya. Udah nggak fungsi, nggak ada takut-takutan, udah rusak. Iya nggak ya? Nah tuh, Panji Petualang sakit diabetes, jari kelingkingnya nyaris diamputasi, kini kurus gara-gara sering cemas. Oh ya, kemarin sempat kena diabetes juga ya? Iya. Kurus banget, itu gara-gara bisa ular? Enggak, itu genetik. Aku dari 2 tahun lalu tuh sebenarnya udah ngerasain badan itu kalau terlalu banyak minum manis itu nggak enak, agak-agak anget gitu, terus lemes. Nah terus aku nggak peduliin. Jadi aku pikir itu kecapean toh. Nah terus setelah digigit ular di 1 tahun kemudian itu, yang kemarin itu yang kelingking nyaris diamputasi. Ya ini rame nih. Saya kan sempat konsultasi ke sahabat saya Dokter Gustian ke klinik. Dokter bilang ini harus diamputasi. Oh jangan dok, saya bilang nggak mau saya. Akhirnya ya saya pasrahin ke Allah, gimana caranya saya obatin sendiri, sembuh. Masya Allah. Alhamdulillah, kalau ular ini sembuh, nggak ada kaitannya sama diabetes sama sekali Om. Nah selanjutnya di kunjungan kedua saya liatin karena udah kering, tinggal dikelopekin kan si kulitnya. Saya kunjungin lagi dokter sahabat saya itu. Bingung dia, kaget. Loh kok gak jadi putusnya? Ntar dulu makanya dok, enak aja main diputus-putusin aja. Saya bilang orang sembuh tuh, saya bilang gitu. Tapi dok, saya bilang beberapa waktu ini saya ceritain ke beliau, saya ini sering ngalamin kencing tengah malam. Hubungannya apa? Kata dokter, saya curiga diabetes. Wah yang bener dok, mau gak tes gula katanya, dicetrek, darahnya diambil dikit, ntar dipakein alat. Boleh dok. Nah waktu itu terlepas dari ngobatin jari lagi karena udah sembuh. Dicek darah lah ceritanya kan, dicek darah. Waktu itu 500 berapa gitu, intinya high banget. Gila, jadi tinggi gula darahnya banget. tinggi banget. Jadi sampai 500 dan 200 aja udah tinggi loh. Jadi waktu aku ke klinik yang kedua itu malah 500 ternyata. Jadi dokter tuh tanya, suka pusing nggak? Ini juga lagi agak pusing, cuma saya nggak rasain dok. Oh itu gula tinggi banget masalahnya, katanya gitu. Dahsyat. Kok nggak ngegeledak ya katanya, nggak pingsan, mau nggak diterapi insulin? Saya bilang nggak mau, saya takut jarum, saya nggak mau disuntik. Sama ular nggak takut, sama bisa gigi ular nggak takut, sama jarum takut ya. Anda manusia aneh nih. Apaan? Kan ada kelebihan ada kekurangan. Iya juga sih, manusia nggak sempurna ya. Gitu, Om. Tetap sih. Ya saya nggak mau kan diinsulin, saya bilang saya minta terapi obat aja. Akhirnya sama dokter Gustian ini dikasih terapi obat pakai glimeperit atau apa, saya lupa nama obatnya. Itu jalan 2 bulan, ternyata berat saya itu turun dari 85 ke 60-an. Terus saya masih tetap ini nggak ada masalah nih gitu kan. Saya masih jalan warawiri, kegiatan ke Pangandaran kemana. Nggak taunya stuck di tengah jalan, saya drop banget dan hampir nggak bisa jalan sama sekali, kayak lumpuh. Nah disitulah saya konsultasiin lagi ke dokter Gustian. Dokter Gustian ini ngajak dokter Fani ke rumah. Nah disuruh terapi pakai herbal. Coba pakein herbal. Akhirnya saya beli herbal dari online kayak gitu kan. Beli herbal dari online, lumayan agak enakan gitu loh. Karena saya tuh nggak bisa nggak makan. Ya iyalah, masa manusia ada yang bisa nggak makan? Karena kalau diabetes itu Om, kenapa? makan tuh porsinya dibatasin banget. Oh oke. Nasi itu harus nasi dingin lah, terus juga digram. Udah gitu kita tuh nggak bisa minum es teh manis apa segala macam. Dan itu tuh bener-bener jadi pikiran yang nggak bisa
apa ya, nggak bisa gitu loh. Gue tuh yang biasanya makan banyak banget setiap hari, itu tiba-tiba disuruh kayak nggak makan begitu kan, sedikit porsinya tuh, aduh gitu, Iya. derita banget. Nah akhirnya singkat ceritanya 2 bulan kemudian itu 3 bulan setelah itu Kang Deddy Mulyadi Ya. Kang Deddy Mulyadi tuh ke rumah nengok. Karena dia lihat di berita kan, aku bikin klarifikasi di YouTube, karena mereka tuh tanya, teman-teman Panji tuh di YouTube tanya, "Bang, itu lu kok makin kurus banget gitu, ngedrop banget muka, pucat, kenapa?" Saya bikin klarifikasi, saya ini kena diabetes, didiagnosa kena diabetes, dan gula saya tuh tinggi banget sampai 500. Bahkan saya cekin tuh gulanya, diliatin ke teman-teman tuh sampai 500. Saya beli alatnya kan waktu itu. Dan alhamdulillah doa banyak banget dari teman-teman Panji yang subscribe. Mereka support, doain apa segala macam, dan sampai ke kupingnya Bapak Pak Deddy Mulyadi. Beliau ke rumah nengok, ketawa, sama kayak Om gitu. "Kenapa lu?" katanya, "Sakit." "Sakit Pak." "Sakit apaan?" "Diabetes." Tuh kan, orang diabetes sensian Om. Orang diabetes tuh sensian biasanya, karena nggak tahu ya, psikisnya kena juga biasanya, katanya dokter gitu. Nah akhirnya saya cerita, "Diabetes Pak, dari mana awal muasalnya?" "Dari orang tua, genetik." Terus mungkin karena saya tadi itu kalau makan tuh saya tuh nggak aturan, dari pola makan itu nggak sehat, akhirnya tinggi gula saya Om. Penyebabnya itu bukan karena ular. Iya kan, ya netizen kan bertanya-tanya, jangan-jangan karena ular gitu, nggak nyambung padahal ya. Nggak ada, cuma emang kejadiannya deket. Kalau itu udah sembuh duluan, kalau yang gigit ular itu nggak lama. Oke. Ini sebenarnya kita mau highlight doang sih sebenarnya, tipis-tipis ya. Nanti jadi panjang, saking penasaran deh gue nih. Kita ngurut obrolannya sampai teman-teman juga tahu. Ini kan sebenarnya ini kan channel pengusaha, kenapa sih ngundang Panji Petualang gitu ya? Iya. Artinya misalnya pengusaha juga harus tahu ya contoh misalnya jual beli ular, mana yang dilarang, kan katanya nggak ada yang nggak boleh diperjualbelikan dan nggak boleh dipelihara kan? Ya betul. Nanti kita jelasin. Karena ternyata ada audiens kita juga penasaran gitu terkait. Coba undang dong Panji Petualang gitu kan. Karena kan ada juga yang jual beli ular kan. Betul. Memang ini channel pengusaha. Nah makanya ini kita mau tahu sepupu kakak ipar saya, kakak kandung istri saya tuh di Sukabumi itu melihara ular. Oh ya? Jual beli dia. Ternakin pet ya berarti ya. Pet. Ya. Ya tetap aja mau peliharaan juga kita dimasukin dalam kayak kontainer box gitu, tuh dibolong-bolongin atasnya gitu gitulah ya kan? Iya. Betul. Ada yang warna albino lah katanya. Jadi ular kita ini terutama jenis python ya, itu di Eropa harganya itu $. Tuh kan, seksi itu ya berarti ya? Mahal banget. Di sana jadi komoditas hobi yang mahal dan eksklusif. Jadi orang sana kalau punya ular-ular dari kita tuh kayak punya price list gitu loh, keren gitu. Prestige atau priceless. Kayak gitu. Jadi keren nih ular dari Indonesia warnanya ini, dan harganya tuh mahal-mahal. 1.000, 10.000, 30.000 US, serius. Gile. Ada namanya kalau misalkan di website kita nih grup pecinta ular, itu namanya Mork Market. Itu bisa di searching ke Mork Market, itu harga ular terutama ular Indonesia harganya gila-gila. Mahal-mahal Om. Cakep deh kalau gitu. Sejarah dulu dong, apaan sih? Penasaran nih aku nih. Sampai akhirnya sekarang bisa kalau dikasih solusi kan biasa ada sisi story-nya lah. Sampai akhirnya nanti cerita mengenai jual beli ular sampai di level mana gitu ya. Kalau menarik kita bikin kolaborasi bisnis juga kayaknya asik juga. Jadi waktu kecil memang sering main sama ular ya? Dari umur berapa? Saya dari nggak ingat Om. Dari nggak ingat tuh gimana sih? Dari nggak ingat, karena yang nyeritain juga saya pernah tanya. Saya tanya ke orang tua saya. Sorry deketan. Saya tanya ke orang tua saya, "Bu, Pak, Panji ini suka ular dari kapan sebenarnya?" "Dari kamu umur 2 tahun. Berarti dari saya nggak inget. Oh iya 2 tahun. Dari umur 2 tahun, saya tuh secara alami ya tiba-tiba aja gitu suka ular, tanpa diajarin sama lingkungan, orang tua, atau tontonan. Jadi tiba-tiba suka, dan itu konsisten. Jadi nggak hilang sesaat. Jadi di mana ularnya? Umur 2 tahun kok ada ular di rumah? Jadi umur 2 tahun itu tepatnya tahun 1992, kami sekeluarga itu pindah dari Jawa dari Jawa Barat ke Kalimantan Tengah, ke Kota Waringin Timur, ke Lambadau. Jadi di sana tuh kita ikut program transmigrasi. Jadi program pemerintah zaman Pak Soeharto. Tahu. Itu Om. Nah, kita satu keluarga ke sana, dan itu ditempatin di tengah-tengah hutan waktu itu. Jadi dari satu rumah ke rumah lain
itu sekitar 1 kilometer jaraknya. Jadi kita dikasih lahan 2 hektar sama bibit sawit, nanam sawit di sana, dan dikasih juga per bulannya itu biaya hidup sama pemerintah. Dulu program untuk kemiskinan dan pemerataan penduduk ya. Nah kayak gitu. Jadi kita pindah ke sana. Nah ini cerita kalau kata orang tua gitu. Jadi ketika saya kecil, saya tuh sering nangkepin ular di kebun, dibawa ke rumah, terus saya kasihin ke bapak, ke mama gitu kan, sampai akhirnya ularnya dibunuhin sama mereka. Aku nangis. Iyalah. Besoknya tetap gitu loh, aku beralur, makanya aku bilang aku konsisten gitu. Terus kayak gitu sampai kebawa ke Jawa. Jadi tahun 98-an gitu, 97-an kita tuh sekeluarga pulang lagi ke Jawa Barat. Karena kan ada konflik waktu itu antara Tahu. yang perang itu. Tahu. Nah, kita takut ya terjadi apa-apa sama kita sekeluarga, karena mengingat ya walaupun kita suku Sunda, tapi ya anger aja kalau ada yang nggak demen sama bapak kayak gimana kan, ngeri juga Om. Akhirnya pulang lagi ke Jawa Barat. Nah waktu itu kita pindah ke perumahan di Cikampek sana, di Karawang, namanya itu perumahan Rancamanyar di Wanci Mekar. Saya udah SD kelas 1 SD. Oke. Nah di Wanci Mekar itu kelakuan saya yang dulu di Kalimantan sering nangkap ular apa segala macam tuh masih ini Om, masih terjadi. Okay. Jadi saya sampai ke sekolahan tuh ular saya iseng gitu, saya taruh di gaci guru saya. Iya. Kacau nih. Beneran Om, iseng saya. Terus kemudian ke tukang ojek gitu, saya dapat kobra dari sawah gitu kan. Tukang ojek tanya, tuh anak ular, saya lempar ular akhirnya beneran. Wah gile. Iya, tukang ojek saya lempar ular. Dulu kan tukang ojek nggak ada kayak ojek online nggak ada ya. Mangkal dulu dia. Mangkal. Gue suka iseng mulutnya tuh. Tuh Panji tuh yang suka bawa ular tuh, anak jin tuh katanya. Iya, karena dulu tabu Om. Dulu tuh orang kalau lihat ular pasti dibunuh. Saya sayang, saya piara, saya senang gitu kan. Saya kesel kalau ular diledek itu, saya ngerasa wah itu kayak ngeledek saya sendiri. Saya lempar itu ularnya ke tukang ojeknya. Kok tarik kacir. Bubar. Wah gila. Kayak gitu ceritanya. Dan akhirnya menahun sampai dapat program TV. Alhamdulillah. Ceritanya gimana? Ada hubungannya sama Steve Irwin? Jadi gini. Ya itu karena keanehan itu, saya sering nangkep ular, bawa ke sekolah, bawa kemana, kehidupan saya sehari-hari itu ya bisa dibilang sama keluarga dan sama ular itu. Nyeleneh lah ya. Itu bikin beberapa media tuh sering ke rumah ngeliput. Jadi narsumnya media terus diangkat sampai kedenger sama TV nasional, Geographic. TV nasional, beberapa TV nasional kita. Nah, saya dulu sebelumnya belum punya program TV. Jadi dari tahun 2000 sampai 2004 itu saya cuma jadi bintang tamu di beberapa program TV swasta. Nah 2004 Steve Irwin mati nih, meninggal kena tusuk ikan pari. Kan nggak ada lagi nih tayangan di satu stasiun TV itu. Akhirnya aku ditawarin, jadi mereka ke rumah, ke Purwakarta sana, ke kampung, tiba-tiba nawarin, Panji mau nggak jadi presenter? Hah? Umur berapa waktu itu? 2004 berarti saya kelas 1 SMP. Hah? Jadi presenter Om? Gak bisa Om, bisa nanti diajarin. Jadi saya kalau lihat kamera tuh, kalau on cam saya nggak berani natap begini, nggak berani. Saya lihat Pamirsa gitu sambil gini. Kalau nggak sunat tuh kan banget dulu Om. Pamirsa ya. Pamirsa, dulu nggak bisa ngomong pemirsa tuh. Pamirsa, jadi iya Panji ya gitu. Pakai celana pendek, pakai topi kayak gini gitu, pakai baju safari kayak gitu dulu, pakai baju kargo. Lucu Om. Nah abis itu 2004 sampai 2008 2004 2006 kalau nggak salah ya, transisi La TV ke TV One. Ini alhamdulillah programku itu jadi salah satu program yang memang satu-satunya program yang ditarik TV One. Dari La TV. Dari La TV. Padahal udah nggak ada program waktu Iya itu. Kan waktu itu La TV dibeli sama TV One. Iya, kan? jadi berarti semua programnya nggak ada? Nggak ada harusnya kan. Cuma satu-satunya? Satu-satunya Panji Sang Penakluk yang ditarik ke TV One. Kenapa? Karena programku itu share-nya itu sampai 24, ratingnya 23 gede di tuh. jam 1 siang Om. Share ratingnya tuh untuk La TV. Ngeri. Dan itu sampai 2008 aku di TV One jadi program terbaik di sana. Alhamdulillah ada sejarah sama TV itu. 2008 aku mulai SMA, aku pindah ke Global TV. Karena ingin coba pengalaman baru di TV lain.
Bikin program namanya Petualangan Panji. Kalau program sebelumnya kan Panji Sang Penakluk. Nah, di Global TV aku bikin program baru namanya Petualangan Panji, tapi segmentasinya nggak terlalu ekstrim kayak yang sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya kan terlalu ekstrim tuh. Maksudnya liar, alam liar aja gitu. Alam liar, aku tuh ngajakin interaksi sama buaya, sama ular besar. Gile. Kayak berantem, tapi menurutku itu aku bermain sama mereka. Gitu. Tapi orang yang mungkin ngelihatnya anak kecil kayak dieksploitasi sama TV. Padahal nggak begitu konsepnya. Gitu. Tetap ada sisi edukasi yang kita sampaikan. Cuma memang kebanyakan yang diliatin itu emang lebih ke ekstrim, kayak atraksi. Nah, akhirnya kita ditawarin Global untuk bikin Panji yang lebih humanis, yang lebih edukasi. Akhirnya kita pilih program itu. Aku ya pilih udahlah pindah ke situ karena nggak terlalu banyak dihajarin ular juga kan. Kalau di TV One setiap syuting kayaknya hampir sering banget kena gigit. Ya karena ekstrim. Bukannya berbahaya ya? Bahaya, tapi alhamdulillah bekasnya nggak kelihatan. Coba deh edukasi dikit ya. Pokoknya ini tadi ke TV cikal bakalnya begitu ya. Sekarang kita bahas teknisnya nih. Kalau kegigit itu bukannya langsung kemungkinannya mati ya? Yang berbisa loh ya? Ya harusnya seperti itu. Coba gimana sih, boleh diceritain alurnya nggak sih? Kalau kegigit tuh kenapa diikat? Maksudnya gimana nih Om? Kan kegigit ular nih, cerot. Kan kata orang kan kalau terlambat penanganannya nggak diikat, gini Om, peredaran darahnya. Nggak semua ular itu berbisa. Dari kurang lebih 400 spesies ular yang ada di Indonesia, hanya 20% yang berbisa mematikan. Sisanya itu berbisa menengah dan tidak berbisa sama sekali. Gitu. Jadi kalau Om digigit ular, belum tentu Om mati. Karena belum tentu juga Om digigit ular sama yang high venom. Bisa jadi Om digigit sama ular yang nggak berbisa. Tapi tahunya nggak berbisa sama nggak berbisa kan kita panik ya, cerot aja udah. Ya panik lah. Ya, semua orang pasti panik kalau kena gigit ular. Terus tahunya itu apa? Misalnya apa demam atau apa yang jadi, berbisa? Ada beberapa ciri-ciri ketika ular berbisa yang gigit kita. Biasanya ular berbisa itu di bekas gigitannya itu ninggalin bekas 2 titik taring. Nah, sedangkan kalau ular yang tidak berbisa biasanya meninggalkan bekas banyak titik bergaris ke bawah. Itu nggak berbisa. Ada contoh fotonya nggak sih? Coba boleh. Gimana coba? Gimana di IG ada nggak? Di Google ada. Google ya. Apa carinya? Cari aja snake bite tipe snake bite. Iya coba. Nah seperti ini tandanya Om. Gigitan ular berbisa itu titik 2. Titik 2 seperti itu. Sedangkan gigitan ular yang tidak berbisa itu banyak titik ke bawah garis seperti itu. Coba salah satu ya. Itu yang membedakan adalah giginya cuma 2 sama giginya banyak. Ya. Jadi ular sama-sama punya gigi banyak sebetulnya. Cuma ular berbisa itu punya taring depan yang lebih panjang daripada ular yang tidak berbisa. Jadi taringnya itu kalau yang tidak berbisa kan Aglipa jenis taringnya. Nah kalau ular berbisa kayak Piper misalkan yang di sebelah kiri ini kan Piper nih. Taringnya itu Selaenoglipa, jadi taring panjang di depan. Taring Selaenog itu taring panjang artinya. Jadi ketika gigit bekasnya tuh 2 taring panjangnya itu. Jadi taring kecilnya nggak nyampe. Karena dia pakai taring bisanya yang 2 itu. Makanya kenanya cuma 2 titik doang. Sedangkan ular yang nggak berbisa, yang tipikal Aglipa, dia nggak punya taring bisa. Jadi ketika gigit ya taring kecilnya yang nempel. Jadi bekasnya kayak gitu Om. Gitu. Nah terus ada ciri-ciri juga Om. Apa tuh? Biasanya orang yang kena gigit ular nggak berbisa itu cuma berasa perih dari 0 sampai 1 jam setelah gigitan. Jadi nggak ada berasa lain-lain lagi. Sedangkan kalau digigit ular berbisa 0 sampai 1 jam kemudian dari gigitan, nah itu rasanya tuh kebas, bengkak, lebam, nyeri di sekitaran gigitan. Nah itu harus dicurigain, itu indikasinya kita digigit ular yang berbisa mematikan. Dan bentuknya warnanya menghitam. Iya, ngelebam kayak kena knalpot, biru. Tahu. Biru kayak gitu, terus melepuh. Nah kalau dibiarkan, kalau nggak diobatin, jarak 3 jam kemudian kita akan mengalami fase sistemik namanya. Jadi badan kita akan menggigil, lemas, pusing, mual, muntah, sesak napas. Sehingga kalau 8 jam nggak diobatin juga meninggal. Pasti meninggal tuh ya? Pasti meninggal, karena udah gagal jantung. Karena racunnya tuh ke bawah darah ke jantung ya? Jadi ada 2 fase. Ketika kita digigit ular berbisa, ini yang berbisa ya, kita akan mengalami pertama adalah fase lokal, yang kedua adalah fase sistemik. Fase lokal ini 1 sampai 8 jam.
di mana bisa itu akan terendap di kelenjar limfantif namanya, kelenjar getah bening. Dan kalau misalkan kita semakin banyak menggerakkan otot tubuh kita yang ada di sekitar area gigitan, itu akan mendorong bisa itu masuk ke pembuluh darah hingga menyebar kemana-mana dan masuk ke fase sistemik. Itu susah diobatinya. Oh, jadi proses pendorongan darahnya itu lebih cepat. Lebih cepat. Loh, berarti jangan panik dong. Jangan kayak Yes. gelagapan dong. Yes. Karena ototnya kan bekerja. Ya. Oh, diam doang. Disarankan selain diam, kita harus menggunakan teknik imobilisasi. Apa tuh? Teknik untuk mengantisipasi bisa itu menjalar kemana-mana. Jadi kita harus bidai tangan kita pakai elastis banded, dibebet, dibalut. Tahu elastis banded? Tahu yang diikat kenceng itu pokoknya. Yang buat patah tulang. Patah tulang tahu. Jadi misalkan digigitnya tuh ada di jari sini. Om balut dari sini sampai ke sini. Oh, bukan bagian ininya aja, pergelangan tangannya aja. Bukan, itu salah. Jadi harus dibalut dari sini sampai ke sini. Kemudian kita harus gip pakai kayu supaya tangan kita nggak melakukan gerakan. Jadi bukan gerakan diangkat ini, tapi gerakan aduh. Nah, kontraksi otot inilah yang bikin bisa itu menjalar kemana-mana. Oke. Nah, terus bisa berapa tahan nih? Misalkan kita dalam hutan, jauh dong ke rumah sakit. Kita harus butuh waktu berhari-hari bahkan untuk sampai ke rumah sakit. Nah, dengan kita bidai tangan kita seperti itu, insya Allah kita bisa bertahan sampai 3 hari tanpa pertolongan. Masa sih? Ya, karena si bisa itu nggak kemana-mana, tetap ada di kelenjar limfantif itu. Kenceng sama longgarnya tuh ada pengaruh nggak? Enggak, itu cuma dibalutin aja dari sini, misalkan dibalutin, dibebetin, kayak kita pakai ikat pinggang. Iya, itu, tapi mesti sekenceng itu biar enggak harus kenceng banget, Om. kan biar dia nyetop nggak ngalir kan? Bukan. Kenceng itu buat apa sih? Buat nahan otot supaya nggak kontraksi. Bukan kenceng itu biar dia nggak jalan. Jangan, itu salah. Itu malah nanti kita nekrosis, busuk. Kencengnya itu jadi kenceng banget enggak, pelan banget juga enggak. Jadi intinya nyangga aja. Kan itu elastis banded, iya, kain yang coklat itu. Iya. Itu memang sudah didesain untuk ngebalut. Jadi ketika dibalutin ke tangan direkatkan, dia akan merekat. Ya, jadi udah megang begitu. Untuk ngejaga ototnya. Agar gak gerak lagi, kita harus gip pakai kayu supaya bisa ularnya nggak kedorong ke darah. Karena bisa ular itu ketika masuk tubuh nggak langsung ngalir ke darah kok, Om. Jadi tersangkut dulu dia ke kelenjar limfatif atau kelenjar getah bening. Jadi ada posisinya di antara di bawah kulit dan di atas daging. Disitulah bisa itu tuh ada. Dia ngumpul di situ dulu. Ngumpul di situ dulu. Setelah kita gerak-gerakin tangan kita, bisa itu akan menyebar baru kemana-mana. Kalau tega nih, saya kasih tips nih. Kalau tega, siram pakai air panas itu tempat yang bekas digigitnya tuh. Misalkan digigit ada 2 kan, 2 bekas tuh di punggung tangan sini. Itu kucur pakai air panas. Terus maksudnya? Habis kena gigit ular, cepret, wah yang berbisa nih yang gigit, pegel. Karena ada rasa pegel nih. Terus? Kebas. Itu pasti berbisa. Kalau saya di rumah, saya biasanya saya tuang misalkan ini air panas, saya tuang. Emang sakit banget. Tujuannya? Melukai diri sendiri. Agar bisa itu lemah konsentrasinya. Jadi gini, bisa ular itu adalah senyawa kimia yang diolah ular dari protein menjadi racun. Yang namanya senyawa kimia kalau dipanasin akan terurai nggak? Oh iya. Bisa itu juga sama. Jadi kalau kita bakar itu cuma lapisan kulit luar yang kenanya, nggak sampai bisanya. Tapi kalau pakai air, karena sifat konstannya air itu meresap panasnya, pakai air panas. Jadi mendingan kita lukain organ segitu doang daripada kita harus kehilangan organ semuanya. Wah benar. Disiram atau direndam? Direndam boleh. Tapi kalau direndam ntar malah melepuh semuanya. Kalau dikucur kan cuma di bagian yang kena bisanya doang. Air panas kan tapi melepuh kan? Melepuh, Om. Tapi kan sembuhnya bisa 2 hari doang. Tapi kalau melepuhnya karena nekrosis, karena rusaknya jaringan, karena dirusak bisa itu bisa sampai kita hilang organ, Om. Bisa nekrosis, bisa diamputasi. Belum lagi kalau ke bawah ke jantung ya? Iya. Sistemik tadi. Oke, bentar. Kalau balik ke kelingking tadi, apaan sih kemarin yang di kelingking itu disiram pakai air panas? Salah satunya, metodenya itu. Tapi kan jadi membusuk, jadi hitam itu gimana maksudnya? Itu nekrosis namanya. Itu fase kedua dari fase lokal, fase sistemik. Dan vonis dokter diamputasi itu? Karena udah nggak mungkin ketolong lagi jaringannya. Udah hitam, Om, udah busuk, udah nekrosis. Setelah disiram air panas? Lah berarti nggak menolong dong air panas? Itu king cobra soalnya, Om. Beda lagi. Tidak berlaku untuk king cobra dan ular-ular yang sangat mematikan kayak gitu. Jadi bisa pun juga ada tingkatannya. Ada dari mulai king cobra sampai. Jadi gini, Om, punten. Air panas ini bukan untuk penyembuhan. Okay. Tapi untuk pertolongan
dan apa ya namanya? Bisa dibilang untuk fase selanjutnya setelah imobilisasi tadi. Itu teknik tradisional, bukan teknik medis. Kalau imobilisasinya teknik medis. Nah, kalau air panasnya teknik Panji. Nah, itu tinggal mau dipakai atau enggak. Kalau misalkan nggak dipakai ya nggak usah pakai air panas, lari ke rumah sakit aja masih ketolong. Cuma kalau saya banyak nolongin orang-orang di daerah sana yang notabene mereka kurang dari ekonomi dan mereka juga nggak bisa ke rumah sakit karena biaya, keterbatasan biaya, gitu loh. Kami tolong dengan cara kami, dengan cara etnoserventologi namanya. Yaitu salah satunya teknik kita kompres pakai air panas. Selanjutnya kita pakai rempah-rempahan tradisional dan efektif juga untuk penyembuhannya tanpa menggunakan anti bisa ular. Nah, kalau ke rumah sakit, misalkan setelah imobilisasi, Om larikan ke rumah sakit. Nanti di rumah sakit akan dokter tangani dan diberikan serum anti bisa namanya Biosef. Kalau digigit sama ular yang lokal. Kalau misalkan kena king cobra harus kena monovalen. Itu diimpor dari Thailand. Jadi ada antiveninnya, ada obatnya, disuntikan. Nah, itu metodenya dokter yang paham. Saya kurang paham. Oh, jadi bukan dibuang ya bisanya, bukan disedot ya, tapi disuntik ya? Disuntik. Nanti sama prinsipnya kayak si air panas tadi. Jadi buat mengurai. Iya. Si obat itu mengurai. Kalau air panas mengurai, kalau antivenin mengikat. Jadi antivenin itu mengikat konsentrasinya supaya bisa itu benar-benar lemah. Terus dibuang kemana? Sama antibodi kita nanti dikalahinnya. Jadi gitu. Larut aja, hilang aja. Larut aja hilang, ya. Bisa kebuang lewat urin, bisa juga lewat kotoran gitu. Oh, gila. Nantinya. Itu kalau king cobra tadi. Nah, sekarang gini apa, Ji? Kalau tadi kan kondisinya kan kita punya alat perekat apa tadi namanya? Elastis Bennett itu banyak Om di apotek. Iya, nah sebentar. Kan kalau kondisi kita lagi di hutan, ya boro-boro bawa begituan. Cuma mungkin mau nyari encu, mau nyari keong, mau nyari ikan sepat. Tahu gak sih yang ngejar layangan telap? Ya gitu-gitu kan. Kan kita kan nggak ada persiapan. Bisa pakai cerot aja tiba-tiba. Bisa pakai kaos ya Om. Oke, kaos kita copot, robek, dililit. Dilita inget ya, bukan buat nyetop ya. Jadi kita tahunya waktu kecil tuh buat ngehambat biar nggak jalan gitu loh. Jadi dulu tuh ada teknik sebelum ada imobilisasi ini, namanya itu teknik incisi. Apa tuh? Jadi incisi ini tuh diikat seperti tali gini, di torniket namanya. Jadi 1, 2, 3 diikat mati. Nah itu justru malah banyak korban itu bukan busuk tangannya kena bisa ular, tapi malah karena diikat gitunya. Karena pembuluh darahnya itu nggak bisa normal, jadi darahnya nggak jalan normal Om. Oh salah tuh. Iya, makanya sekarang disarankan gitu, karena kan diteliti lagi ternyata bisa ular itu ketika masuk ke dalam badan gitu, itu nggak langsung dihantar sama darah, malah nyangkut dulu di kelenjar limfantip tadi. Nah makanya harusnya dibalut dari sini ke sini. Nah, kenapa dari sini ke sini? Penasaran aja sih, kenapa harus setinggi ini? Ya karena tadi fase lokal itu kan terjadi kan merembet. Oh, untuk mengamankannya sikat habis sini sekalian. Kayak gitu. Kalau di kaki berarti sampai selangkangan. Di bawah kaki. Betul. Oh, jangan digerakkan. Di mana lagi sih rata-rata? Kalau di kepala digantung Om. Ya pasrah lah. Gimana caranya coba kalau di kepala dimobilisasinya kan bingung. Iya. Coba kita titik organi aja coba. Rata-rata di mana? Pernah kegigit di mana? Di tangan dan di kaki. Kalau tangan kegigit di sini? Ya masih bisa diimobilisasi. Di gimana? Ke bahu ke sini Om. Masih. Oh. Kan cuma buat agar ototnya tidak gerak. Otot ya. Kuncinya tuh ternyata tuh biar ototnya gerak. Kalau gerak dia akan mengantarkan racunnya ke jantung ya. Ini teman-teman juga bisa lihat nih otot. Ini kalau diginiin kan otot diam. Iya. Aman. Ini digerakkan oleh tangan kita atau siapapun yang nolong kita, ini masih aman. Tapi kalau kita kejang, aduh sakit, nah kan gerak. Nah inilah yang bikin bisa itu terhantar kemana-mana akhirnya. Karena kita sendiri yang ngedorong bisa itu masuk. Oke. Gila, gue 35 tahun hidup baru tahu. Iya. Berarti begitu. Ingat ya praktek teman-teman ya. Jangan panik. Tenang. Langkah pertama jangan panik. Habis itu berbusa. Ingat yang pertama jangan panik ya. Yang kedua kita bisa ikhtiar. Yang ketiga baru pasrahkan pada Allah, ya kan? Betul. Cerot, santai. Gue nggak gerak ya, kosong ya, nggak gerak nih, balut. Gitu kan? Balut, betul. Santai aja. Ayo, pulang ke rumah. Ke rumah sakit, larikan ke rumah sakit segera. Oh, tapi kan boleh sampai 3 hari.
Santai aja dulu lah. Lebih cepat, lebih baik Om. Ya, tadi kata 3 hari. Kalau di hutan. Lah kalau deadline revisi dari klien gimana? Aduh. Itu berlaku jadi gini Om. Apa? Kalau posisinya emang kita di rumah, digigitnya juga harus digituin. Oh. Kalau ke rumah sakitnya cuma 5 menit juga tetap di rumah sakit juga bakal digituin sampai sembuh. Nah kalau Om juga di tengah hutan gitu loh, ke rumah sakit 3 hari juga tetap digituin. Nggak ada masalah dengan teknik itu dibuka atau enggak sebenarnya. Oh gitu. Iya. Oh sorry. Kira kan misalnya nih kayak santai aja dulu gitu kan. Boleh Ngerjain Om. Deadline ngedit podcast dulu Oh boleh. bentar. Kan masih ada 3 hari lah. Tapi nanti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah jangan nyalahin Panji Om. Iya. Langsung rumah sakit. Lah kalau nggak ada rumah sakit terdekat, Kenapa? boleh besok kan? Boleh, kan itu makanya tujuannya untuk Tapi yang penting utamakan di rumah sakit. Betul. Tapi jalan berarti dia nggak akan jek gitu ya, santai aja ya? santai aja. Kan udah disangga, udah aman. Baju kalau nggak ada baju ya pokoknya Ikat pinggang, ikat bisa, pinggang ya. betul. Ikat pinggang tapi coba di bagian tergigit ya. Jadi dililitnya tuh bukan gigit di sini, dililit sebelumnya dikencengin. Tapi bukan. kalau ikat pinggang gimana? Kan dia cuma 1 lilitan. Enggak, bisa diulur kok Om. Cek bisa diulur. Oh, Kan panjang. Iya. Bisa diulur atau enggak pakai kulit kayu juga bisa kok. Maksudnya? Kulit kayu itu kan serat Om. Kulit kayu itu serat. Kan meretelin kayunya kan pakai otot. Tangan Bisa. kanan ya? Ada beberapa jenis akar di hutan itu bisa dibeset jadi tali. Nah, jadi nanti kita jangan torniket, tapi kita balut dari sini ke sininya itu diringker. Cek dianyam. 1 2 gitu. Sampai sini baru kencengin. Tek. Sama aja, Om. Oh. Kan dibebet yang penting. Iya. Dia diem aja berlari ke rumah sakit. Kayak gitu. Oke. Dan jenis bisanya yang paling tinggi king cobra. Heeh. Ngurut ke bawahnya apa yang lebih ringan? Paling tinggi itu taipan, ular Australia. Inland taipan dari Australia pesisir sana. Oh, taipan ya. Taipan. Memang taipan mengerikan sih memang. Yang kedua itu kalau nggak salah ya, ular-ular timur juga, ular-ular daerah-daerah timur sana. Taipan, kemudian Dead Adder itu kalau nggak salah ketiga apa kedua ya, IKHK. King cobra? King cobra itu urutan ke-10 kalau nggak salah. Tapi masuk 10 besar mematikan. Gila. Oh, king cobra tuh. Iya. Oh, itu masuk ke 10 ya? Ke 10. Peringkat 10 tapi ya di antara 10 ya? besar itu ada taipan, ada Dead Adder, ada IKHK, brown snake, black mamba yang dari Afrika sana. Ular derik, tetek bengek dan lain-lain. Jadi king cobra itu salah satu dari 10 geng itu Om. Oh alah. Jadi mafianya ular itulah udah king cobra salah satunya. Oh alah. 10 besar tuh ya. 10 besar. Derik tuh yang kayak ada yang ya ekornya bisa bunyi iya. gitu. Itu berbahaya juga ya. Itu mematikan. Yang paling tak terlupakan lah dari 10 itu apaan sih, pernah kena yang mana? Lebih sering kena king cobra. Karena di Indonesia. Karena saya pawang. Lah emang bedanya 9 itu emang gak bisa dipawangin? Gini, king cobra ini jarang gigit orang di alam sebetulnya Om. Walaupun agresif. Tapi king cobra ini adalah ular yang cenderung sama seperti ular lainnya, cenderung menghindari manusia daripada menyerang manusia. Kenapa ular ini menyerang manusia? Karena mereka merasa terancam. Mereka terganggu, merasa takut. Untuk bertahan mereka akan menggigit menggunakan bisanya. Sejatinya bisa ular itu digunakan oleh ular untuk berburu makanan dan mencerna makanannya, bukan buat gigit kita. Lah kan kita lagi diem-diem tiba-tiba digigit kan bukan kita kan kagak ganggu apa-apa. Itu apes namanya. Oh ini videonya nih. Oh kemarin sama Drill Tarzan ya? Ya kemarin sama Mike Drill Tarzan. Kok bisa sih? Alhamdulillah. Jadi mau temenan ya? Iya. Dari Amerika doi ya. Nah, Iya, jadi Amerika. ini apa king cobra? Ini king cobra. Loh kok pada takut kalian berdua? Ternyata masih ada rasa takutnya juga ya? Kenapa? Enggak takut itu. Nih. Enggak, maksudnya minggir-minggir gitu Ini. enggak? Allahu Akbar, dipegang embun-embunan nih. Dipeluk Om. Disayang. Tuh. Inilah yang bikin kita ini orang-orang yang emang handling beresiko untuk kegigit. Karena interaksi kita tuh ekstrim seperti itu. Enggak, ngapain mempersulit diri sendiri sih? Interaksinya kayak begitu tuh ngapain? Kalau ada yang lebih baik saya mau sih Om. Tidak. Kasih solusi Om. Oh iya. Kalau Drill Tarzan mana nggak ngapa-ngapain dia? Ini Dia berani nggak dia?
dia berani, tapi masih belum belum expert lah. Jadi dia masih belajar. Dia tuh misinya ke Indonesia tuh untuk belajar, belajar banyak hal seputar reptil, terutama king cobra. Dia tuh ada obsesi pengen handling king cobra. Nah, ini dia di Kalimantan. King cobra. Nah ini king cobra liar di Kalimantan sana. Tuh, dia lagi belajar gimana cara handling king cobra dengan seni pawang. Emang sebelumnya dia pakai apa? Itu. Gila ngeri banget. Kan harusnya kita harus pakai alat Om, tools, ada grab stick sama hook. Safety-nya seperti itu basicnya. Nah kalau ini handling nekat, jadi orang yang udah memutuskan untuk hidup dan matinya di situ. Jangan dicontoh nih. Jangan, ini hanya boleh. dicontohkan Betul. Dengan ahlinya ya. Dengan ahlinya aja kayak gitu. Oh, dah. Oke, sekarang teknik nih. Tadi kan mengenai edukasi bisa ya. Kalau sekarang tekniknya, sebenarnya nangkepnya tuh palanya. Ya. Ada video viral kemarin Ibu Thomas, tau nggak? Nyampe nggak? Bu Thomas, jangan itu, awas hati-hati Bu Thomas di pinggir kali gitu. Dia ngambil buntutnya dulu tarik, selokan, ya kan? Buntutnya dulu tarik, baru kepalanya. Tekniknya gimana sih? Sekarang untuk cara mencegah, mengantisipasinya biar nggak. Teknik amannya nih. Teknik pengamanannya, misalnya ada di rumah kita atau segala macam. Ular tuh gimana? Ditarik buntutnya dulu, langsung leher palanya, atau kalau saya ketiga biasanya kabur. Yes. Nah itu yang paling bagus. Caranya gimana sih? Kalau ular masuk ke dalam rumah, yang pertama harus kita lakukan adalah mentelepon seseorang. Telepon damkar. Oke. Pemadam kebakaran. Kalau nggak ada pemadam kebakaran, minta tolong ke tetangga ada yang ngerti nggak cara nangkep ular seperti apa. Jangan kalau memang orang itu awam, kita awam. Jangan coba-coba langsung pegang pakai tangan tanpa mengerti tekniknya. Karena teknik nangkap ular itu bukan teknik sederhana seperti kita bikin tali temali sepatu. Itu harus butuh naluri, pengalaman, insting, dan juga interaksi yang mumpuni sama si ularnya. Dan itu waktunya lama banget. Makanya gak bisa ditentuin Om, sampai ahli. Susah. Ada sekolahnya? Gak ada. Oh, gitu, otodidak. Nah, makanya saya sarankan tangkap ular itu menggunakan alat. Dengan menggunakan kayu, jepit palanya, pegang palanya, itu pun ada cara pegangnya. Salah-salah kita kena gigit pas megang. Nah, yang benar sekarang adalah telepon pemadam kebakaran dan minta tolong rescuein ularnya. Karena mereka itu fungsi tugasnya untuk penyelamatan dan juga kebakaran. Iya, rescue. Bisa bantu kita daripada resiko. Nggak harus jadi pawang kan? Oke, iya. Atau kita beli di marketplace alat namanya hook, tong snake namanya. Jadi tongkat untuk ngehandling ular. Ada banyak dijual kok. Yang kayak yang pemulung pakai itu. Betul. Ada juga namanya grab stick. Itu juga bisa buat nangkep ular. Nah, pakai itu tangkapnya lebih aman dan lebih gampang. Dia nggak ada teknik A, B, C, D, E, F, G, ilmu ini itu apa segala macam, nggak usah. Jadi ditekan bagian palanya, habis itu baru ditangkap. Masukin ke karung. Udah selesai. Berarti tekan pegang palanya dong? Iya, tekan pegang palanya. Di sebelah mana sih lehernya atau? Kan katanya bisa gigit kan, kalau dia pegang palanya kan dia nggak mungkin balik. Bingung saya ya. Iya kan, kalau dia pegang palanya kan nggak mungkin balik. Susah Om, karena kita nyontoin. Susah, karakter ular beda-beda Om. Bisa ngebalik itu? Resiko Om. Jadi mendingan gak usah belajar. Udah kan ini jaga-jaga ini kita. Gak usah, mendingan panggil damkar, itu lebih aman. Panggil orang yang ahlinya. Nanti saya ajarin di sini orang salah niru Panji, katanya saya salahin orang. Bahaya tuh ya. Iya. Bahaya Om. Gak beda gini. Gak beda. Om tanya pemadam kebakaran, gimana megang itu selang supaya nggak ke bawah airnya. Terus besok orang-orang itu pas pemadam datang, tiba-tiba sini saya aja. Terbang dia. Terus yang disalahin pemadam ntar. Ada SOP-nya. Ada SOP-nya betul, ada caranya. Jadi bukan ke tangkapnya dan lain sebagainya ya. Bukan, ada caranya, ada triknya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin bisnisnya berarti gimana Pak Di? Mana yang boleh dijual, mana yang nggak boleh, itu gimana sih? Oke. Sebetulnya boleh dimanfaatkan karena konservasi ini sendiri kan artinya kan memang konservasi itu adalah upaya manusia untuk membuat apa-apa yang berasal dari alam itu masih bisa difungsikan untuk kita.
tanpa merusak alamnya. Iya. Nah, ada batasan dari bisnisnya sendiri di tumbuhan dan satwa liar, terutama ular sama. Itu seseorang yang ingin berbisnis di bidang reptil itu harus ke kantor BKSDA dulu, Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem setempat, untuk mengurus dokumen izin dan lain-lain. Nanti sama BKSDA diarahin untuk bikin kandangnya, untuk kandang penangkarannya, untuk apanya dokumennya ini kepentingannya gitu. Maksudnya harus mau untuk pemanfaatannya apa dulu, mau untuk pemeliharaan, mau untuk tujuannya harus jelas ya. Tujuannya tuh untuk apa dulu ya, gitu loh. bisnis aja jual beli. Jual belinya ini banyak Om. Nanti kategorinya itu ada cabangnya itu. Nggak asal tangkap di alam terus dijual begitu, enggak. Oh. Iya maksudnya gitu. Rumit aturannya Om. Oh, karena takutnya membahayakan ya. Ada yang untuk pet. Kalau yang untuk pet ini biasanya nggak terlalu harus walaupun harus ada izinnya ya, tetap gitu harus ada izin edarnya namanya. Tapi ya nggak penting kalau misalkan yang dilindungi. Kalau yang dilindungi harus ada izin penangkarannya dulu. Oke. Nah, kalau untuk daging sama kulit itu ada namanya kuota tangkap juga, ada juga penangkaran juga gitu. Jadi izinnya harus ke BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Di mana, di bawah kementerian apa itu? Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oh. Sekarang berarti Kehutanan. Kehutanan ya? Ya. Berarti langsung sana aja dan syaratnya mudah nggak? Menurut saya sih mudah. Kalau kooperatif orangnya sih mudah karena pemerintah sekarang tuh support kok ke masyarakat kok, nggak dipersulit. Alhamdulillah gitu. Maksudnya ketika emang mau berbisnis di bidang itu, saya sarankan untuk teman-teman mengunjungi kantor balai BKSDA itu, Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Nanti biar mereka yang memaparkan karena saya juga kurang paham ya tentang aturannya gitu. Dan potensi yang laris banyak permintaannya? Pet. Yang mana jenis apa? Hobbies, python. Kemudian ini ada website namanya Morph Market. Di sini ini ada buat jual beli ular ya? Kategori untuk reptil di Eropa. Kalau ini Eropa bukan Indonesia. Oke. Kalau Indonesia biasanya masih pakai medsos medsos kita yang normal di sini. Ini website sih. Oke. Coba carinya ke view semua. Nah itu Green Tree Python. Ini ular dari Papua. Nah itu Green Tree Python yang itu. Itu. Klik aja. Nah ini baby yang kanan. Ini adult yang kirinya udah gede. Oh ini marketplace buat ular marketplace khusus ular di Eropa. Lo ngirimnya pakai apa? Mereka ada shippingnya, ada khusus resmi. Saya nggak tahu juga, saya belum pernah order sama mereka karena harganya mahal banget. 2.800. Ini di Indonesia dilindungi. Ush, Masya Allah. Jadi ular-ular ini dikirim oleh penangkar legal dari Indonesia ke Eropa, dan di Eropa tuh harganya babynya tuh 850 US, sedangkan indukannya itu satu ekor 2.800 US. Coba ke bawah lagi kalau 44 juta. Iya. Harga per ekornya. Ular dari Papua. Dan gue beli aerok. Di Papua biasanya di gitu-gitu aja gitu. Nah ini 1.500 baby. Wow keren warnanya. Babyan 1.500. Saya beli deh buat kamu rawat nanti di sini di kantor. Nah ada lagi coba lihat yang sanca batiknya. Batik? Ya, ini kan sanca pohon. Oh, sanca tuh piton. Piton. Nah, itu yang Reticulatus python tuh yang atas, Bang. Nah. Oh, ular sanca tuh. Sanca nggak bisa gigit, nggak ada bisanya. Gigit dia. Dia gigit tapi nggak berbisa, Bang. Dia melumpuhkan lawannya dengan lilitan. Oh, ngapain di selotip ya kalau lagi ada acara-acara gitu ya di mall. Buka aja kan nggak ada bisanya. Gigit robek, Om. Oh, robek. Iya. Oh, maaf saya nggak tahu. Oh. Ya sebenarnya kalau ular pitonnya memang sudah dari kecil dipelihara, udah terbiasa sama manusia, sebenarnya aman kok. Dia pasif. Jadi bukan berarti jinak tapi pasif. Aman, buat di handling aman. Tetap aja. Nah ini Om, ini yang sanca kembang. Ini piton kita, Malayo Piton reticulatus. Nah ini anakannya ada yang 600, coba deh ke bawah deh Bang. Nih 2.500 US. Geli 40 jutaan nih. Iya harganya. Ada alat namanya sexing atau enggak di popping. Bedain cowok sama cewek gimana? Jadi kalau bedain ular kan dia nggak bisa dilihat kayak kita ya. Kita kan udah ada. Dia ada nongol gitu nggak ada? Nggak ada juga. Cara di popping Om, dipencet gitu loh. Jadi di bagian mananya? Di keloakanya. Keloakan tuh apa sih? Keloaka itu duburnya.
Di mananya dubur sih? Sama semua lurus begitu dong. Oke, coba bawahin dulu. Coba dubur ular. Nih, Coba nih, deh. nih. Enggak di sini. Tuh. Mana Tuh. sih dubur? Tuh, di situ. Nah, di situnya. Coba di searching aja, cloaca snake gitu. Oh bukan di ujungnya ya? Kayak ayam mereka tuh. Reptil tuh kayak ayam, satu lubang tok. Dekat ekor, di antara pangkal sama badan. Aduh, Jadi, gue bingung badannya ya. Ujungnya Nah, tuh. itu ya? Ini dia. ada Iya. garis ya? Iya, ada garis. Dipencet Oh. kayak gitu di puping namanya. Nah, Itu cowok, Itu cowok. Kalau enggak dipencet gitu enggak keluar, cewek. cewek. Wah, memang cowok kalau dipencet keluar sih memang. Iya bener kan? Oke kok, potensi untuk bisnisnya oke. Cuma Oke. saya sarankan legal. Berarti ada surat-suratnya, ada sertifikasinya, sertifikatnya ya. Soalnya kalau misalkan ilegal, kita bisa kena undang-undang konservasi. Ancamannya itu 5 tahun penjara, dendanya juga lumayan 100 juta. Waduh. Kalau yang Irfan Hakim itu ular apa? Sama pet animal gini. Oh iya, menurut gue sama semua ular ya. Gimana cara bedainnya? Dari warnanya. Oh, ini bisa gede gak sih? Gede, bisa sampai 12 meter. Kalau yang ini Dan dia bisa nyerang majikannya nggak? bisa. Sewaktu-waktu. Makanya sebelum memelihara ular peliharaan jenis Piton reticulatus ini, kita harus banyak tahu dulu seputar ularnya. Harus belajar dulu, Om. Nggak ujuk-ujuk lihat suka tiba-tiba piara, salah. Tetap harus kita tahu dulu hewan yang akan kita piara ini jenis apa, karakternya seperti apa, kandangnya harus kayak gimana, makannya apa. Terus lama gedenya kayak gimana. Ntar kalau udah gede, rencana kita harus ada dulu. Oke. Karena yang kita piara ini ya hewan liar. Makannya apa dan potensi kenapa dia bisa mati itu gimana? Karena telat makan? Enggak, apa kuat? Ular tuh Maksudnya gimana? Makannya apa? Atau biasanya indikasinya kan kalau kayak kelinci setahu saya tuh susah tuh meliharanya. Saya pernah berkali-kali anak saya sih pengen kelinci mati, mati. Karena sulit tuh. Nah, kalau ular tuh termasuk hewan yang kuat atau gimana? Kuat. Dia nggak makan 6 bulan masih hidup. Hah? Cadangan Masih hidup. makanannya pakai apa? Pakai lemak yang ada di badannya. Ular kan hewan darah dingin, Om. Dia habis makan dia tidur. Bisa sampai berbulan-bulan nggak makan, aman dia. Kayak Dimas. Beda Habis sama makan kita. tidur, gula Kalau dia naik. kena gula ntar. Dia dipastikan ada dokter sini. Dok, nggak diabetes tuh ular abis makan tidur? Enggak ya? Oh, gula darah nggak naik ya? Oh, buka dengan serat dulu apa langsung hajar nasi dia tuh? Gitu, Om. Oh, 6 bulan deh berarti ya? Kenapa? Tapi mungkin 6 bulan kan udah lapar banget nih. Ah. Nah, jangan deket-deket tuh, caplok tuh. Majikan nih. Oh, Iya. oke. Jadi potensinya oke ternyata bisa sih ya? Oke, Om. Oke Nice, kok, nice. menjanjikan. Ini yang bawah nih mahal banget nih, yang kanan nih, rainbow. Wah, Acelot 12.000 tuh. 12.000 men. Iya, acelot nih. Indo PH Pit tuh, Indonesia tuh, dari Indo, ular Indo. Tapi ini di Eropa. Harganya 12.500. Berarti 12.500 kali kursnya 16.000 lah ya. 200 juta. yes, ular. Lebih mahal ular dari sapi kan harganya? Tidak. Baby lagi. Baby, kecil. Enggak baby. Oh, itu kecil ya? Coba diklik deh. Ada Warnanya keren banget deh. Coba diklik deh. Ada ininya kok, spesifikasinya ada itu. Warnanya keren banget. Nih kanan. Nah kan. Birth-nya tuh 2024, lahir 2024, regional city. Oh, dia dari North Carolina. Nanti dia dikirim ke sana pakai kotaknya apa segala macam gitu ya? Ya urusan dia nanti, Om. Dia yang ngurusin. Bisa kok ke Indonesia juga. Tapi saya sih nggak pernah beli ke. Lah terus, sini. nah sekarang kalau dari Apanji sendiri gimana sih konsepnya sama ular tuh emang main doang atau ada bisnisnya atau gimana? Enggak, saya nggak bisnis. Pelihara. Saya hobis. Ya, saya hobis. Oke. Saya konservasi juga. Di rumah ada apa aja? Ada piton, ada king cobra, ada jenis-jenis ular sawah juga. Lah kalau ditinggal gitu sekarang di Ada kiper yang ngurusnya. Ada yang bantu saya untuk ngurus itu. Oke. Ya, jadi gini. Di rumah itu yayasan. Kami itu yayasan konservasi non profit. Kami membantu pemerintah untuk mengatasi satwa yang sering konflik dengan manusia, di antaranya ular. Wah, keren. Nah, kita ambil mereka kalau konflik sama manusia, kita taruh sementara di shelter di Purwakarta sana. Nah, nanti setelah mereka kita nyatakan sehat dan bisa dikembalikan lagi ke habitatnya, kita akan rilis kembali. Tapi jika belum bisa karena tempat lokasinya yang memang belum ada atau dikhawatirkan konflik kembali dengan manusia, ya kita akan taruh di shelter untuk waktu yang sangat lama.
kayak gitu. Oke. Apalagi nih ular nih rada sulit gitu untuk melepas liarannya rada sulit Om. Mengingat kalau king cobra kita lepas sembarangan, misalkan dia balik lagi ke kampung matok orang gimana? Oh nggak bisa asal kayak Nggak dari sana gitu. bisa. Nah lu lepasnya di mana? Harus di hutan. Iya kan hutan kan lepas gitu habis itu. Nah itu makanya masalahnya di situ, agak susah nyari hutannya kan. Iya. Kita kalaupun ada hutannya, ada makanannya atau enggak di sana, habitatnya pas atau enggak, mengganggu satwa lain atau enggak, itu harus benar-benar ada pengkajian lagi sebelum lepas liar. Ada dendanya nggak dari pemerintah? Kalau tadi kan ini kan Panji kan di rumah ada ularnya. Abis itu kalau disimpan, abis itu kenapa? Ya naudzubillah ya. Hah? Nyaplok warga di sekitar situ, itu ada pelanggaran ya, ada pidananya. Oh ya ada jelas lah, nggak usah gitu ya. Ular biasa kabur juga gigit orang ya ada pidananya. Tapi kan memang kita ada SOP kandang ya, tadi itu yang saya bilang. Kita memenuhi syarat semua untuk kandangnya, untuk izin lingkungannya, untuk apa segala macamnya, safety-nya ada semua. Jadi nggak sembarangan Om, Nggak asal ya. nggak asal gitu. Jadi udah total berapa kegigit? Nggak dihitung, Gak dihitung ya. nggak dihitung. Dan bedanya tadi kita ngobrol sama dokter juga ya. Jadi Panji ini beda loh. Jadi katanya imunitasnya berbeda. Jadi jangan dicontoh ya. Alhamdulillah. Cerot nggak perlu di ban apa sih? Dililit ya. Jadi nggak sama sekali nggak dililit tadi pakai teknik tadi. Nggak. Didiamin aja. Hilang dengan sendirinya berarti ya. Alhamdulillah. Total ada berapa? Di mana aja total? Tangan, Kelingking. Terus? kaki. Udah sih jarang sampai muka mah, karena saya juga nggak mau gigitin ular ke muka kan. Tapi kan ramai kemarin ada yang viral. Yang mana tuh Om? Kejidat trot. Oh itu nggak berbisa. Itu sahabat saya kok Aden. Dia sama, dia snack handling juga sama kayak saya. Dan apa yang dia lakuin, nah itu makanya kita harus tahu apa yang kami lakukan itu nggak semuanya itu kelihatan seperti di video kalau kita nggak tahu. Jadi yang gigit jidatnya Aden itu jenis ular hijau nggak berbisa, ular bajing namanya. Memang bener-bener bajing dia. Ular bajing, dia nggak berbisa. Tapi kalau king cobra gigit jidat begitu meninggal. Oh karena nggak bisa dililit ya. Kenapa? Kalau di pala kan nggak bisa dililit ya lehernya. Gimana cara ngobatinya kalau di pala, bingung. Terakhir ada sahabat saya dari Medan lagi interaksi, dia julurin lidahnya digigit sama king cobra, meninggal hari itu juga. Katanya nggak perlu diotot-otot banget, didiemin aja. Di lidah Om, digigitnya di lidah. Diem aja. Meninggal. Apa sih? Apa sih ini? Apa sih? Pak udah tua Pak, ngapain? Digigit mata. Mata? Enggak, dia ngapain sih kayak gini? Interaksi. Ngobrol. Iya. Allahu Akbar. Dan kerennya tahu nggak? Ngapain sih? Ini orangnya masih hidup sampai sekarang. Tapi buta. Enggak. Sehat. Oh itu nggak kena bola mata ya? Dia refleks aja. Kena matanya. Dalam matanya? Kena matanya. Enggak mata atau kelopak Pak? Dia kedip kali. Saya nggak tahu, tapi intinya tuh kena matanya, dan itu bisa ngakibatin kebutaan kalau secara medisnya. Tapi ajaibnya si bapak dokter kobra ini namanya dokter kobra ofisial. Ini dari Timur Tengah sana, orang Timur Tengah. Kayaknya tolong Allah juga nih, sama kayak Panji. Alhamdulillah. Wah cerita dikit dong mengenai spiritualisme. Panji ini kan udah berkali-kali, tapi tadi di belakang kamera kan sempat ngobrol ya mengenai tentang ya berbagi cerita lah. Tauhidnya dikuatkan, nggak meninggal karena Allah. Itu gimana ceritanya sampai bisa di titik ini tuh? Dari Om. Intinya saya juga sempat protes. Kenapa saya suka ular? Terus? Yang gak ada yang jawab. Oh, aneh katanya kan. Orang juga bilang gitu. Terus saya juga tanya, kenapa saya ini suka ular? Terus kenapa harus dengan ular? Dan ya udah saya terima gitu loh. Kalau saya pengen lahir jadi Om ya enak kali Om. Bisa nawar dulu gitu. Ya Rob, saya pengen lahir jadi Om Deddy Corbuzier. Oke. Ya Rob, saya pengen lahir jadi siapa? Gak bisa Om. Ya udah lu jadi Panji sama ular, takdir lu itu. Ya, oke. Nanti ada teman-teman lu di lingkungan yang sama, circle-nya juga sama, suka ular juga, bakal ada kok teman-teman lu tuh. Gak usah disebut aneh. Karena hobi lu tuh luas ternyata. Kan nggak tahu kita. Tiba-tiba ya udah, akhirnya kegigit. Kegigit saya berdoa lagi, ya Rob. Kenapa saya digigit? Ya salah sayanya, kenapa ular dipegang kan gitu. Terus ini gimana saya nangani? Saya nggak tahu ya Rob.
saya mati nggak nih? Ternyata sembuh. Ya udah, alhamdulillah, berarti saya nggak resisten bisa sebenarnya, badan saya tuh nggak ada. Saya tuh nggak kebal. Tapi Allah sayang sama saya. Allah tolong terus. Karena kenapa? Saya tulang punggung. Jadi saya melakukan apa yang saya lakukan, interaksi dengan ular apa segala macam, dan saya dapat penghasilan dari YouTube. Alhamdulillah. Itu untuk menghidupi keluarga, untuk menghidupi orang tua. Dan saya akan protes ke beliau kalau misalkan posisinya saya sampai kenapa-napa, ya Allah, kenapa begini akhirnya? Kan bisa. Oke, tapi kan kita nggak boleh protes. Harus ada takdir baik, takdir buruk, qadar dan qadar. Ya, harus ada protes nggak apa-apa. Fitrahnya manusia, manusia boleh. Kenapa nih gitu ya? Tapi alhamdulillah gitu, maksudnya Allah tuh nggak pernah begitu kan. Iya. Makanya saya nggak pernah protes. Masya Allah, sampai sembuh dari diabetes ya, 45 kilo ya berat badan deh. Dan kena berkali-kali tetap aja ya. Dokter pun bingung. Tanyain ke beliau. Segitunya ya, Dok ya? Boleh cerita dikit nggak? Ntar saya coba translate ke teman-teman. Jadi banyak teman-teman tuh nanya, lu tuh resisten bisa ular enggak sih? Dan saya tuh nyatakan enggak, saya nggak kebal bisa ular. Terus kenapa lu bisa selamat berkali-kali dari gigitan ular? Ya udah, karena ditolong Allah, itu aja. Karena saya juga nggak tahu kenapa. Ikhtiarnya masa nggak ada? Ya, tadi kan ngelilit itu kan bagian dari ikhtiar. Ya salah satunya ya itu yang saya jelasin tadi. Saya juga pakai itu. Air panas ya. Iya. Ya di antaranya itu. Tapi nggak ngejamin untuk teman-teman yang lain lakuin itu juga selamat ya. Maksudnya nggak bisa Om. Nggak bisa jadi acuan itu. Oke. Gitu. Dan ada asupan-asupan tertentu nggak? Makannya apa? Nggak ada. Ada vitamin tertentu, obat-obat tertentu yang buat penangkal bisa ular? Yang dibawa kemana-mana, tindakan preventif, iya. Oh nggak ada. Begini aja udah. P3K pun kalau saya nangani ular saya nggak bawa. Resiko banget ya berarti. Gila. P3K yang wajibnya kita bawa, saya nggak pernah bawa. Ini jangan dicontoh tapi buat teman-teman ya. Makanya. Bahaya. Harapan kita cuma sama yang kuasa aja, sama dia udah. Masya Allah. Kita berdoa aja. Ya Allah, Engkau yang maha melindungi, Engkau yang maha kokoh. Aku hambamu berlindung kepadamu ya Allah, dari segala kejahatan makhlukmu, bencana, musibah yang ada di depan saya nggak tahu apa. Intinya pasrah ke Allah udah. Itu aja doa saya. Nggak ada yang lain. Lillahi ta'ala, nggak ada yang lain. Ya sebenarnya memang tauhid ini memang ya. Kadang orang kan ya mati gue. Jadi ya mati. Padahal kan iya dia minta Allah sebagaimana prasangka hambanya kan. Ya Allah dia mah mati nih ya Allah. Lah udah. Ya mati. Dahsyat. Coba ada video-video yang bisa kita pelajari nggak? Misalnya pernah kegigit apa? Ada video-video yang mengejutkan sehingga kita bisa belajar di sini. Tadi kan ada cerot mata tuh, cerot gitu. Ada lagi nggak video-video ke bawah lucu? Mungkin ya Om. Di bawah coba. Cara penanganan kan banyak sebenarnya di vlognya. Oke, ada. Kalau penanganan ada. Saya sering nolong masyarakat di sana. Kalau di sana tuh di mana? Di kampung saya di Purwakarta. Coba mana? Nah itu. Oh ya ini nih. Ini ada pasien. Mak Rati, bukan pasien. Seseorang yang minta tolong untuk saya obati. Loh ini kegigitnya di bagian apa sih? Tangan ya? Kaki ya? Di sebelah mana aja? Itu nanti dibuka balutannya. Nah, itu apa sih? Serpian itu apa? Ramuan. Apa ramuannya? Boleh tahu nggak? Boleh. Itu cuma jahe, kemudian kencur, biji asem yang ditumbuk. Apa lagi ya? Untuk apa? Oh karena menghangat tadi ya, mengurai itu ya. Untuk kan mengurai. panas ya jahe. Betul Om, gitu. Tujuannya itu. Terus dipopokin ke bekas gigitannya. Dan ini alhamdulillah sekarang emak ini udah sembuh tanpa diamputasi, tanpa diapain kakinya. Masya Allah. Ceritanya gimana sih? Dia di sawah. Maghrib. Keluar rumah mau ngambil casan handphone ke rumah anaknya di belakang rumahnya. Terus kan gelap di kampung namanya juga Om. Digigit sama ular gibuk, Malayan pit viper. Apa tuh istilahnya ular apa tuh? Ular gibuk, ular viper tanah. Itu ular mematikan yang kalau orang-orang Jawa tuh banyak yang diamputasi gara-gara digigit ular itu. Karena bisanya sangat mematikan. Nah, saya juga nggak tahu, saya lagi ada di rumah, tiba-tiba keluarganya sama emak nih ke rumah. Maghrib itu, tolong katanya, nih emak digigit ular. Saya lihat ular apaan? Ular gibuk. Waduh, masih ngucur, masih ada darahnya. Saya minta teman-teman di
rumah ngambil air panas sama garam, saya bersihin dulu lukanya pakai air dingin, saya kompres pakai air panas lukanya. Habis itu saya doain, kirimin Al-Fatihah lah buat korban supaya kuat. Terus metodenya ya Om, habis itu ya dibalut ini, pakein itu ramuan, udah suruh pulang. Nah ini hari keduanya, hari kedua setelah gigitan. Nah ini bisa di scroll ke kanan nggak? Coba next aja Dim. Itu. Nah ini bekas gigitannya, Itu hitam ya? hitam. Satu ya? Nah, satu taring, betul itu. Lu ngilu gua. Ke kanan lagi, nah ini, Ngilu. nah ke kanan lagi, nah ini ularnya, yang gigitnya. Kok emak itu tahu kalau itu ular gibuk itu? Kan dimatiin ularnya Om. Jadi ketika habis gigit mama kan teriak. Enggak, maksudnya kok tahu ini apa ciri-cirinya, apa nama istilahnya? Orang-orang kampung tahu lah istilah Orang begitu kampung ya. sana tahu. Jadi bukan si emaknya yang tahu. Jadi ketika digigit, emak ini kan nangis, teriak. Sakit katanya kena gigit ular, ada ular tuh gigit. Ular itu di pojokan pagar. Sama anak lakinya itu dimatiin. Oh gibuk, dimatiin. Jadi yang bilang itu ya keluarganya ke saya. Ya gibuk ya ularnya ini, Piper. Ini udah mati nih. Iya. Enggak, ini ular di gambar aja saya taruh biar orang tuh tahu. Biar Buat tahu informasi. ya, istilahnya ya. Aduh. Gitu. Itu dibalut tapi membiru, melebam gitu. Hitam. Enggak, sembuh. Oh. Itu kan sembuh. Ini udah hari ketiga, kakinya udah lebih baik. Nah, ada di back lagi, coba ada di atas, di bagian atas. Kalau nggak salah saya update lagi. Ini perlu mematikan loh. Iya, saya update lagi, terus yang pas emaknya udah sembuh, udah total sembuh gitu. Di YouTube ya, di YouTube saya, di Panji Petualang TV. Cek aja deh. Cek aja sama Petualang teman-teman. TV Di Panji ya? Petualang TV ada. Ada yang 100 tahun digigit, tangannya sampai kayak balon. Coba deh ke bawah deh. Ada 100 tahun. umurnya 100 tahun. Orang daerah mah umurnya panjang-panjang, Om. Dan tekniknya sama, disuruh diem, jangan sampai gerak-gerak memancing otot ya. Kayak gitu. Nah, ini yang baru datangnya. Ini pertama datangnya. Ini yang ular gibuk tadi. Itu yang emak yang tadi itu. Yang tadi yang saya jelasin itu. Iya. Nah, ini yang pertama kali ke rumahnya ini. Nah, yang tadi itu 3 hari setelah gigitan itu nggak ada pembengkakan lanjutan, nggak ada apa. Alhamdulillah sembuh. Sampai sekarang udah normal lagi kakinya, nggak ada borok, nggak ada buruk, nggak ada apa. Alhamdulillah sehat semua. Padahal maaf ya, kan kalau udah tua renta gini kan istilahnya antibody pemulihannya ya dok ya. Itu kan harusnya melambat ya. Tapi ternyata masih bisa ditangani deh. Alhamdulillah. Terakhir kita ngecek ya dok ya bareng sama dokter, sembuh total. Dokter vonis juga bagus katanya udah. Artinya penanganan memang harus tepat. Ilmu yang pertama dan tuh. itu tanpa serum. Maksudnya tanpa serum tuh gimana? Tidak menggunakan serum bisa ular. Jadi kalau misalkan orang-orang mungkin itu Panji punya serum, kata ada dokter, nggak ada, kita nggak punya serum aja bisa. Oh serum tuh disuntik di situnya. Polivalen monovalen tadi itu. Boleh dimilikin sama orang umum? Nggak boleh. Itu hanya penanganan di rumah sakit atau dokter ya? Puskesmas. Oh oke. Nah terus ke bawah lagi. Nah, gue tuh takut banget sama ular. Cuma setiap tidur tuh biasanya gue ngecek-ngecekin video-video ular ya memang. Oke, ada lagi yang. Nah ini anak kecil. Ini Fadli. Fadli ini anak 10 tahun yang kena gigit ular gibuk yang tadi juga lagi tidur di rumahnya. Ularnya ada di kasur. Pas dia tidur jepret kena gigit. Nah ini hari pertama ini kita obatin bareng sama dokter. Kolaborasi sama dokter Fani sampai akhir ya dok. Kalau Fadli. Kok bisa masuk rumah sih? Bingung gue. Karena rumah di kampung kan bilik Om. Rumah-rumah sana tuh bilik dan alasnya masih tanah. Bilik tuh yang maksudnya apa sih? Bilik bambu Om, anyaman bambu. Ya, dari anyaman bambu. Oh, dia langsung nempel bawah di hutan-hutan gitu ya? Kayak gitu. Jadi dari anyaman bambu. Nah, si ular tuh banyak akses masuknya. Sedangkan rumahnya Padli ini di tengah sawah. Padli juga sih, Padli. Ya gimana Om? Ya tadi itu kalau mau punten mau jadi orang Jakarta mah semua juga enak ya. Kan udah ditakdirin masing-masing Om. Tapi semangat terus Padli, kan. Habis itu di kasur. Ini sembuh dah. Nah, ini hari coba izin back lagi, balikin lagi bentar. Nah ini hari pertama. Oke next. Oh gelembung ya? Gelembung. Ini hari kedua, udah agak kempes. Ini hari ketiga. Maaf, itu hitamnya itu memang dari bekas kulitnya dia atau? Memang kulitnya. Oh nanya doang. Nggak suruh. Lu jangan ngiranya gue nanya di orang edukasi, Padli. Gue nggak lagi bilang begitu. Anaknya itu. Emang anaknya. Enggak, itu ada sendiri, ada kayak nyot gitu doang. Itu emang begitu tanda lahirnya Om. Kapalan Padli. Ngomong dong Padli. Sorry. Kata dia, studio lu gue lemparin ular kata Padli. Tuh, ini udah di hari ke berapa ya, Dok?
keempat kelima ini sembuh total. Ini di kliniknya dokter nih di sana. Wah, Masya Allah. Udah sembuh total. Kolaborasi yang tepat nih. Seorang Panji dan dokter Afin. Dokter Fani. Dokter Fani Dokter Mahmud. Fani. Lah emang dokter Fani situ praktek juga di situ? Iya. Khusus dokter hewan. Dokter Fani maksudnya dokter hewan? Dokter umum. Dokter umum. Punya edukasi juga tentang ular ya. Jadi kalau saya kena ular di Jakarta, saya larinya ke dokter Fani di Enggak usah, Purwakarta. banyak Nggak di usah. sini juga rumah sakit Om. Sorry. Ya kan kalau udah nyaman gimana kita nggak tahu. Ya, orang boleh 3 hari. Bahaya nih edukasi gue nih bahaya. Jangan dicontoh teman-teman ya. Oke, gue ngomong hati-hati sama dia. Salah-salah gue aja ntar jadi kena masalah. Trot. Gak apa-apa katanya. Aduh. Masih boleh main Mobile Legend katanya 3 hari. Pakai tangan kanan. Oke, nah ini yang kanan. Ini Maulung. Maulung nenek 100 tahun. Ini Hey. korban viper merah, ekor merah. Jadi ada ular viper yang ekornya merah yang di pohon. Nah, ini sore-sore si Ma nih kronologinya sore-sore ke belakang rumahnya digigit dari pagar-pageran rumahnya Merinding gua. sampai menjol kayak gini, sampai bengkak segitu gede. Ya Allah. Nah, ini yang korban-korbannya ini rata-rata di daerah itu orang-orang kayak gini, Om. Kenapa mereka nggak bisa ke rumah sakit? Karena ya keterbatasan ekonomi. Masya Allah. Dan akhirnya ya aku, Dokter Fani, dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita bisa, kita semampunya nolong. Dan non profit lagi ya yayasannya. Wah keren. Ini pemerintah berarti harus tahu nih di kementerian, mungkin Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Masyarakat. Non profit Om. Dan kita tuh tersebar se Indonesia. Kita punya jaringan etnoserventologi ini tuh di setiap daerah di setiap provinsi. Masih terbatas sih sebenarnya. Nah ini hari pertama, ini hari kedua. Ini Bimo Aryo juga kemarin sempat datang juga nengok. Kretek ya? Nah ini sembuhnya normal lagi. Wah Masya Allah. Alhamdulillah. Normal senormal-normalnya, nggak ada cacat, nggak ada apa. Alhamdulillah. Ini pasti gimana nih komen nih? Tolongin juga saya bang, saya punya korban yang sama. Lah kan kita nggak tahu ya dia di mana posisinya kan. Makanya penanganannya dengan ada podcast ini itu dipelajarin tuh kita cara tuh penanganannya. terbatas masih. Kita mau bikin kajian lewat tayangan juga nggak berani. Karena apa yang kita lakuin ini harus ada pelatihannya dan itu agak lama, nggak sembarangan bisa. Karena apa yang kita lakuin ini, yang kita obatin ini ya orang yang kena gigit ular Om, bukan jatuh dari motor. Tapi kan katanya ular banyak bisanya, jadi serba bisa dong harusnya ya. Ya, pawangnya harus lebih serba bisa. Jadi kalau teman-teman kalau mau nanya sekarang mungkin edukasi lebih lanjut, mungkin bisa langsung DM atau gimana? Apa Boleh, sih? boleh. Boleh ya? Follow ke Panji Petualang Real atau belajar di channelku juga bisa. Di Panji Petualang TV. Di YouTube ya. Di YouTube karena emang spesifikasi uploadanku tuh lebih ke banyak ngebahas ular. Jadi kalau misalkan banyak teman-teman tertarik buat pengen tahu kegiatan-kegiatan Panji gitu, ya. belajar seputar ular bisa. Dan ada daerah-daerah tertentu nggak sih ular-ularnya, misalnya hati-hati di daerah sini atau mungkin di daerah dataran tinggi, dataran rendah itu lebih banyak ularnya kayak begini. Sama aja sih. Dan pada dasar ular tuh nggak ganggu duluan ya. Berarti kalau tadi emak-emak tadi tuh rata-rata mungkin keinjak apa gimana sih? Atau kesana mau ngusik gitu loh, karena langkahnya deket dia gitu ya. Jadi gini Om, ular ini kan dia tuli. Terus juga penglihatannya juga rabun. Jadi sensitivitasnya itu kurang, nggak seperti hewan lain. Jadi ketika dia jalan, dia kurang bisa merasakan adanya kita keinjak. Tiba-tiba ya, apaan nih injak gue? Ya udah ular taunya kan itu kan serangan gigit gitu loh. Oh ular sebenarnya tuli Dim, santai aja jadinya, tenang. Orang dia nggak punya kuping Om, bukan tuli lagi, nggak punya kuping. Dan rabun ya? Rabun. Santai aja, deketin aja, udah nggak ngeliat juga. Gitu. Dan di penglihatannya dia tuh hitam putih warnanya. Rabun tuh rabun berwarna apa rabun hitam putih nih? Rabun hitam putih. Kalau untuk King Cobra dia berwarna. Kayak gitu. Ya. Mantap. Ada yang mau tambahin lagi di ujung obrolan kita ini, apa Anji? Edukasinya cakep banget nih. Intinya sebetulnya ular ini bagian dari alam yang Allah nih ciptain nggak mungkin tanpa penawarnya, penyembuhnya. Ya tanpa alasan. Iya. Karena segala ciptaannya Tuhan pasti ada manfaat untuk alam. Ada keterkaitannya. Iya. Jadi intinya nggak usah terlalu over takut ketika ada ular di sekitar kita. Mereka tetap makhluk hidup yang butuh tempat, butuh ruang untuk mereka hidup. Jangan bunuh ular ketika kalian menemukan ular itu di habitatnya. Hindari aja, jauhi. Gitu loh.
Kalau ular masuk rumah, bukan juga itu kiriman santet, teluh, Ya itu. jin dan lain-lain, enggak. Karena ular itu tersesat. Dia nyari makan ke rumah kita, nyari tikus, dan kemudian aja kita lihat ketangkep sama kita, ketemu sama kita, ya udah itu ular normal, nggak ada ular jin itu, nggak ada. Iya, tahu tuh kan sangkanya katanya begitu. Ya, bisa jadi ya jin menjelma sebagai ular bisa jadi. Cuma kalau misalkan masih kelihatannya itu ular, dibunuh bisa mati. Jadi kalau misalkan memang nggak ada damkar, teman-teman bisa bunuh. Nyawa kalian lebih penting daripada nyawa hewan. Tapi kalau misalkan ada orang yang bisa menyelamatkan, merescue, dikembalikan ke tempatnya, sebaiknya ya karena itu adalah makhluk Allah juga. Yang tadi itu ada fungsi untuk alamnya sendiri, ya sebaiknya alangkah baiknya kita juga bisa rescue itu tanpa harus ngebunuh. Tanpa harus ngebunuh. Kalau nggak punya ilmu juga jangan diajak ngobrol. Iya. Ya kan kadang kan atraksi itu langsung tuh. Kobranya udah mencuat gini kan. Dia diajak ngobrol tuh kayak di film-film. Ya. Bahaya. Oke, kalau mau langsung konsultasi mungkin buka aja di sosial medianya Panji Petualang ya. Kita ada kontak person juga, Om. Ada, Di boleh situ. coba di mana sih Di bio atas ya? di IG. Jadi kalau misalkan ada emang orang yang kena gigit mau konsultasi secara online juga nggak masalah, bisa. Ya. Nanti aku panduin caranya. Nah itu ada CP kontak person nanti. Di Instagram tuh ada kok. Kita ada DM, kalau DM kita lo respon bisa langsung ke kontak person kita. 085861357705. Itu kontak personnya. Jadi misalkan ada keluarga kita yang kena gigit ular, butuh panduan nih harus gimana bang gitu kan. Kemarin kurang jelas nih di podcastnya Om kemarin gitu. Dikasih solusi. Ya udah tinggal nanti aku pandu lewat telepon gimana caranya gitu loh. Atau video call misalnya. Ya, video call kalau bisa. penting-penting amat ya. Insya Allah bisa juga kayak gitu kok. Betul. Jadi nggak ada bayaran. Oh, Masya Allah. Jangan panik, santai aja. Dan coba dong ceritain pengalaman lu ya di komen di bawah ya. Mungkin atau sekarang ada masalah apa atau mungkin bagaimana. Apa lu mau prediksi bahwa jangan-jangan mungkin minggu depan kayak gue patok ular deh. Nah kayak gitu-gitu mungkin. Nauzubillah. Kita nggak tahu. Jangan Om. Kita nggak tahu. Saya di pawang ular nggak mau dipatok ular sakit. Thank you Panji ya. Sama-sama. Mantap. Ini nggak dibawa deh ularnya. Baru kita mau atraksi yang pala aja kita gituin. Aduh. Kita kasih solusi.